A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Yakinlah seluruh makhluk di jagat semesta raya ini, pun kita terutama yang hadir di sini, selalu dalam keadaan bahagia, damai, indah, sejahtera. Yakinkan pula bahwa dimanapun kita berada, jadilah sumber cahaya, di mana keberadaan kita tentu akan semakin memperindah tempat ataupun lingkungan dimanapun kita berada. Ayah bunda sekalian, selamat bergabung kembali di acara 2 mingguan kita, yaitu Ngariksa, Ngaji Rasa Menyelami Makna Semesta, yang pada Senin hari ini tanggal 24 November 2025 kita hadir kembali dengan tentu saja judul yang baru, judul yang luar biasa, yang tentu jika kita bahas, kita kupas tema yang pada hari ini, tentu saja dengan harapan yang terbaik bagi kita semua adalah menjadi pencerahan, menjadi untuk yang bisa meningkatkan kesadaran kita semua. Selamat datang para jemaah, para sahabat semua yang sudah hadir langsung di studio di PPHS, Pusat Pelatihan Hidup Sehat di Jelekong, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih yang sudah hadir. Juga tidak lupa kami menyapa para sahabat. Saat ini sudah sekitar 142 ribuan yang sudah hadir nih, siap untuk coba mengikuti juga di live TikTok kita. Jadi hari ini kita live secara langsung di studio, juga di media sosial, di kanal TikTok kita juga live. Dan insya Allah nanti kita juga bisa saksikan next di YouTube-nya ya, kita record di sini. Baik, narasumber kita pada hari ini seperti biasa sudah hadir Ayahanda Guru Wilujeng Sumping. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat Ayah? Alhamdulillah. Baik, ayah, bunda sekalian, para sahabat di studio ataupun di media sosial di luar sana. Hari ini kita akan membawakan atau menawarkan satu kajian dengan tema atau judul Doa adalah komunikasi 2 frekuensi. Hal ini menurut kami ini cukup layak untuk dibahas karena sebagian masyarakat mungkin kita semua tahu bahwa yang disebut doa itu adalah menyampaikan sesuatu atau meminta sesuatu. Dan doa itu merasa ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan, dan seterusnya, bahkan pemahaman atau dogma doktrin tentang doa panjang lebar memasuki ruang kepala pemikiran kita. Yuk kita sekarang bedah apa sih sesungguhnya doa itu, ya, dan seterusnya sampai pendetilannya nyambung kepada frekuensi yang menjadikan doa itu hadir ataupun tidak, kita bahas sekarang. Semoga pembahasan kita tentu memberikan manfaat. Mari kita mulai. Ayahanda Guru, di haturanan terkait doanya, kami semua sudah sangat siap dan menunggu pembahasan terkait doa ini. Mangga Ayah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para sahabat, istilah doa ini bukan barang asing. Dari kecil kita sudah tahu istilahnya. Bahkan dari kecil kita juga sudah sering melakukannya. Tetapi hari ini saya akan berbicara agak sedikit berbeda. Tentu saja seperti biasa, saya bicara berdasarkan apa yang sudah saya rasakan, apa yang sudah saya alami, berbasis ilmu pengetahuan, sekaligus juga berbasis kitab suci. Karena itu yang bisa kita percaya.
Dan mohon izin kalau ada perspektif atau pemahaman yang mungkin agak berbeda Ya. dengan yang selama ini para sahabat sudah ketahui. Rumusnya berbeda belum tentu salah dan sama belum tentu benar. Ya. Itu rumusnya dulu. Ya. Saya akan awali dengan satu penelitian ini, Kang Yudi. Penelitian ini dilakukan oleh dua ilmuwan di bidang neuroscience, dan sekaligus beliau ini adalah dua ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang psikologi spiritual. Oke. Jadi neuroscience itu, neuro itu artinya adalah otak, berhubungan dengan sel-sel otak. Science itu berarti ilmu pengetahuan. Jadi ini ilmu pengetahuan yang fokus kepada bagaimana mekanisme otak bekerja. Sistem syaraf juga. Ya, termasuk sistem saraf. Siap. Yang kedua, ya beliau juga bekerja di bidang riset tentang psikologi spiritual. Psikologi pasti berhubungan dengan jiwa. Ini ada kata spiritualnya di sini, ya. Jadi berarti lebih dari jiwa nih Kang Yudi. Ya. Karena sudah menyangkut spiritual. Ya. Namanya Mikuloh sama Imons. Itu melakukan riset sudah lama, sebetulnya tahun 2003. 2003. Saya ingin menyampaikan hasil riset beliau berdua itu, ternyata rutin berdoa dan bersyukur akan memiliki tingkat kortisol. Kortisol itu hormon stres. Ya. Jadi kalau orang yang rutin berdoa dan penuh rasa syukur, itu ternyata hormon kortisolnya itu di tubuhnya tiba-tiba turun. Hormon kortisol itu hormon-hormon yang merusak daya imun, Oke. membuat seseorang jadi gelisah. Itu hormon-hormon kortisol itu, ya. Tidak hanya itu, ya beliau menemukan bahwa sistem imun seseorang itu menjadi lebih baik. Jadi orang yang rajin berdoa secara rutin, kemudian bersyukur, ternyata hormon kortisolnya tiba-tiba menurun, kemudian sistem imunnya naik, dan yang luar biasa lagi, dia menemukan hidup jauh lebih bermakna. Oke. Ini riset dilakukan di laboratorium. Nah, ini membuktikan bahwa laboratorium sains sekarang ini sudah bukan sekedar sains, tetapi laboratorium sains sudah menyentuh aspek keyakinan. Tidak hanya materi saja yang sekarang dilabkan ya. Ya, bahkan dulu ya, kebijaksanaan kuno yang tak terukur, unobservable, sekarang ini oleh sains modern bahkan sudah menjadi semuanya bisa diukur. Itu artinya bahwa sains dengan spiritual itu semakin tipis batasnya. Yes. Sesuatu yang tidak bisa diukur, itu sekarang sudah bisa diukur. Contoh yang sederhana, David Hawkins membuat skala kesadaran itu dalam bentuk angka-angka. Kalau angka itu berarti kuantitatif. Ya. Kalau angka itu pasti hasil mengukur. Padahal yang diukur ini sesuatu yang dulunya itu tidak bisa diukur. Ya. Kesadaran dulu tidak bisa diukur. Sekarang kesadaran itu sudah dibuat skalanya. Ya, itu akan kita bongkar nih. Ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan dulu itu satu hasil riset. Yang kedua, saya ingin sampaikan ada riset yang dilakukan di Harvard Spirituality and Health Report. Itu tahun 2020. Ini artikelnya lebih baru lagi. Kalau itu tadi 2003 ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari riset ini bahwa keyakinan spiritual yang kuat itu meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan. Jadi orang yang punya keyakinan spiritual yang kuat
itu ketika ada tekanan sebesar apapun, dia bisa menghadapinya dengan mudah. Ya. Di samping itu, ya, keyakinan spiritual itu ternyata juga menciptakan kehidupan yang lebih optimis. Dan orang yang optimis, ya, ketika mendapatkan kesulitan, justru dia menganggap kesulitan sebagai peluang. Beda dengan orang yang pesimis. Kalau yang pesimis itu begitu ada kesulitan, dianggap sebagai penghalang. Bagi orang pesimis, kesulitan itu penghalang. Bagi orang yang optimis, kesulitan itu peluang. Yes. Beda sekali kan? Beda sekali. Nah, satu riset lagi, sebenarnya banyak riset, tetapi yang akan jadi landasan saya bicara siang ini adalah riset dari Dr. Bruce Lipton. Beliau ini ahli biologi sel. Nah, sekarang ini ya, banyak sekali ahli biologi sel yang bicara secara mikro pada tingkat sel. Di situ ada DNA, mitokondria, pokoknya sel, ya. Itu ujung-ujungnya mereka itu menjadi spiritualis. Contoh ya, seperti di Jepang ada namanya Kazuo Murakami, Dr. Kazuo Murakami. Itu ahli biologi sel juga, ya. Di samping itu beliau juga ahli biokimia, ya. Banyak sekali riset-risetnya dan luar biasa. Nah, Dr. Bruce Lipton itu ahli biologi sel, itu dalam bukunya The Biology of Belief, ya, menyatakan bahwa keyakinan mampu mengubah ekspresi gen. Jadi gen, ya, yang dulu dianggap statis, yang dianggap tidak berubah, ternyata itu bisa diubah dengan keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mungkin ya menganggap bahwa sel kanker itu tidak bisa diubah, Yes. ternyata ya kalau kita punya keyakinan yang kuat, sel apapun bisa diubah. Wow. Karena ekspresi dari sel itu bisa diubah dengan keyakinan. Yes. Nah, tapi pertanyaannya keyakinannya itu yang seperti apa? Karena keyakinan itu kalau di Islam kan ada yang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai pada tingkat itsbatul yakin. Nah, ini tergantung nanti. Tapi saya akan berbicara konteks keyakinan dalam konteks frekuensi. Oke. Gitu. Karena judulnya udah saya persempit ya, gitu. Dan ternyata bukan sekedar mengubah ekspresi gen, ya. Doa-doa yang penuh keyakinan itu bisa mengaktifkan sistem penyembuhan alami tubuh. Jadi ternyata tubuh ini adalah dokter yang paling keren. Karena ternyata ya, semua pabrik kimia yang dibutuhkan secara alami oleh tubuh itu bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Wow. Bisa diproduksi oleh tubuh sendiri, tetapi kapan tubuh bisa memproduksi unsur-unsur farmasi yang dibutuhkan oleh tubuh itu? Kapan itu? Nah, ini yang akan kita bicarakan siang ini ya, Kang Edi. Siap. Sebelumnya saya akan, itu riset ya, riset, dan saya sering berkomunikasi dengan teman-teman yang melakukan riset dalam berbagai bidang. Ya, saya itu membayar iuran untuk mendapatkan jurnal-jurnal terkini, Kang Yudi. Jurnal-jurnal yang terindeks. Bukan jurnal yang gratis, ya. Jurnal yang berbayar. Sudah ya. Tervalidasi. Saya membiasakan diri seperti itu, ya. Karena saya yakin kalau saya bisa menghargai karya orang, karya saya juga akan dihargai orang. Jadi saya dari dulu sejak jadi pengajar di universitas, saya selalu menganjurkan pada mahasiswa, lebih bagus kalian iuran membeli buku yang asli daripada memfotokopi tanpa izin. Karena kita kalau sudah awalnya memfotokopi karya orang, itu sudah mencuri, ya, walaupun mungkin membuat kita bisa lulus, tapi saya yakin ya, dari sisi energi, ilmu yang didapat tidak berkah. Mungkin ada mahasiswa yang IPK-nya 3,8, susah cari kerja. Tapi ada mahasiswa yang IPK-nya cuman 3,0 gitu, tetapi hidupnya berkah. Itu ada kaitan tuh. Ada kaitan dengan cara dia mendapatkan IPK itu. Kalau nyontek, tidak jujur, mencuri karya orang, memfotokopi buku orang tanpa isi izin pengarangnya,
itu di kita, mohon maaf ya, dianggap hal yang lumrah. Jadi curi mencuri itu bahkan dianggap biasa. Ya. Terus terang ya, kalau saya memfotokopi 1 lembar pun karya orang tidak berani. Saya kalau beli buku pasti yang asli. Ya, supaya si pengarangnya mendapatkan barokah dan manfaat. Karena ilmu itu ada maharnya. Orang yang ingin dapat ilmu tapi tidak mau membayar mahar, itu biasanya dapat ilmu tapi nggak berkah, Kang Yudi. Ya. Paling membuat ilmu jadi sombong. Dia merasa banyak ilmu tetapi ilmunya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mari kita biasakan, karena ini adalah hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Jadi di semesta ini tidak ada yang gratis. Semua harus dibayar dengan sebuah pengorbanan. Ya. Kalau Bapak Ibu menaik gunung, berarti melawan gravitasi. Ya. Untuk melawan gravitasi pasti perlu energi. Harus makan dulu. Energi itu dibutuhkan untuk menaikkan tubuh kita ya ke ketinggian tertentu sebesar massa tubuh kita kalikan percepatan gravitasi kalikan ketinggian. Massa kalikan G kalikan H. Itu energi yang dibutuhkan untuk melawan gravitasi. Jadi tidak ada orang tidak punya energi tiba-tiba bisa naik gunung. Ya. Itu bukan kesaktian itu, ya. Itu adalah hukum alam. Hukum alam. Jadi mari kita menghargai alam dengan segala hukum-hukumnya supaya kita bersahabat dengan alam. Nah, saya ingin menyampaikan ya satu ayat dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu bisa mencatat nomor ayatnya saja. Ya, nomor ayatnya saja. Ini surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ya. Al-A'raf ya. Tempat yang tinggi, tempat mengenal ya. Itu keren sekali ya. Nomornya juga 7. Itu pasti ada argumennya sebetulnya secara spiritual maupun secara saintifik ya. Nah, nomor ayatnya 55. Bisa dicatat aja itu ya. Supaya saya di sini tidak sekedar mencuplik ayat gitu. Ya. Referensinya jelas. Ayat ini berbunyi begini. Ud'u. Ya, ud'u itu berarti perintah. Berdoalah. Nah, ternyata di Quran kata ud'u itu kadang diterjemahkan berdoalah. Kadang-kadang diterjemahkan ajaklah. Undanglah. Gitu. Contoh di ayat lain ada kata-kata begini. Ud'u ila sabili rabbika. Tuh. Kalau di situ dikatakan berdoalah kepada Tuhanmu. Berdoalah ke jalan Tuhanmu, gak cocok. Ud'u ila sabili rabbika. Berdoalah ke jalan Tuhanmu. Gak cocok kan? Ya. Tapi kalau diterjemahkan ajaklah ke jalan Tuhanmu. Yes. Jadi cocok kan? Ya. Jadi ud'u itu kata perintah yang bisa berarti ajaklah, undanglah, sertakanlah. Ya. Sebetulnya ya, kalau jeli membaca terjemahan Al-Quran, itu sudah ada sebetulnya ya kata-kata itu. Jadi ud'u rabbakum, berdoalah kepada Tuhanmu, tadarruan wa khufyatan. Ternyata kata Quran, berdoa itu syaratnya cuma 2. Satu tadarruan, yang kedua wa khufyatan. Yang pertama penuh rasa hormat, yang kedua tersembunyi. Jadi ternyata menurut Al-Quran, doa itu cuma 2, Kang Yudi. Penuh rasa hormat dan tersembunyi. Tersembunyi. Ini harus dibahas nih. Gimana penuh rasa hormat? Ya, yang namanya mengajak, yang namanya mengundang, apalagi yang diundang Tuhan, masa nggak ada persiapan? Saya mau mengundang hari ini member YouTube saya, itu dari malam saya sudah tidur di sini. Ya, saya cek tempatnya sudah oke belum buat tamu saya. Makanannya sudah oke belum? Ya, saya pastikan. Ya, mau mengundang member YouTube saja, saya siapkan sejak dari tadi malam. Saya menginap sengaja di sini supaya tamu yang datang merasa senang. Nah, bayangkan ya, kita mau mengundang Allah. Pernah nggak kita mau mengundang Allah pakai persiapan? Ya, saya itu sampai begini ya, kalau mau mengundang sahabat saya bilang sama istri saya,
kita kepoin dulu. Ini sahabat kita ini senangnya apa? Ya. Jadi saya siapkan makanan yang beliau itu sangat senang. Jadi saya, istilah anak muda sekarang, kepo dulu. Kepoin dulu. Pernah gak ngepoin Allah? Hmm. Kita mau mengundang Allah, apa sih yang disukai oleh Allah? Makanya kenapa kita mengundang Allah nggak sukses terus, Kang Yudi? Karena Gak ngepoin Allah. gak ngepoin Allah. Hobinya nggak di Coba, bongkar dulu. Allah itu maha pengasih. Betul nggak? Kita mau mengundang Allah, berarti kitanya harus apa dulu? Harus pengasih dulu. Allah maha penyayang. Kita mau mengundang yang maha penyayang, berarti kitanya harus apa dulu? Harus Penyayang dulu. Allah Al-Qudus, yang maha suci. Mengundang Allah, berarti kitanya harus suci. Kan Allah tuh senang yang suci, yang bersih-bersih, nggak senang yang kotor-kotor. Nah, ini persoalan penting dalam rangka tadoru. Tadoru itu penuh rasa hormat. Sekarang saya mau kasih tahu, Bapak Ibu diundang, kemudian disediakan jamuan yang makanannya cocok, ruangannya cocok, betul nggak? Ini tuan rumah ini kok mengerti betul ya keinginan saya. Yes. Jujur ya, secara pribadi seneng nggak? Seneng. Bakal datang lagi nggak? Iya. Berkesan nggak? Yes. Bakal cerita nggak pada yang lain? Yes. Tadoru. Nah, bagaimana tadoru? Asmaul Husna yang 99 sebetulnya sih 100. Karena tidak mungkin nama itu ada kalau tidak ada yang diberi nama. Ya. Yang 99 itu mau nempel di mana kalau nggak ada yang diberi nama? Makanya yang 99 itu baru ada artinya kalau ada yang diberi namanya, yang satu. Makanya saya sering bilang, sebetulnya Asmaul Husna itu harusnya 100. Karena yang 99 ini nama tidak mungkin nempel kalau nggak ada barangnya. Ya. Nah ini sering melupakan yang satu, lalu sibuk deh yang 99. Padahal yang 99 juga luar biasa ya. Yes. Allah Maha Penyabar, Ya. Allah As-Sabur bukan? Ya. Yes. Ya toh? Jadi kalau mengundang dia yang Maha Sabur, berarti harus Bersabar. disiapkan dulu dong. Ruang kita harus seperti itu. Ya. Itu namanya tadoru. Kalau dibahas kepanjangan nih. Yang kedua, wakhufiyatan, tersembunyi. Ternyata menurut Quran, doa itu nggak berisik. Dan doa itu wakhufiyatan. Khufiyat itu artinya tersembunyi. Nah sekarang Kang Yudi, orang sudah rame bicara energi, vibrasi, frekuensi, betul nggak? Bahkan Itu. resonansi ya. Resonansi, ya, interferensi, ya, udah banyak istilah-istilah untuk gelombang semua itu sebetulnya. Istilah untuk energi, untuk getaran sebetulnya. Nah, jangan-jangan yang dimaksud Quran wakhufiyatan itu tanpa kata-kata, tanpa suara, tetapi energinya memancar. Ya. Memancar. Contoh sederhana. Nih, ya. Kalau para sahabat sekarang memasang Bluetooth, Ya. ya toh? Ini antara satu HP dengan HP yang lain itu bisa komunikasi, terkoneksi datanya. Padahal HP ini kan diam aja, yaitu diam, diamin, tapi terjadi transformasi data. Ya. Apa sebetulnya yang membuat data bisa pindah? Getaran. Karena di sini sebetulnya ada gelombang elektromagnetik. Jadi HP saya ada di dalam medannya HP Bapak Ibu. HP-nya Bapak Ibu adalah di dalam medannya HP saya. Yang terpancar di sini adalah energi. Namanya gelombang elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet itu magnet. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang getaran yang merambat akibat perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Tidak kelihatan, tidak ada suaranya, tetapi transformasi data terjadi. Pernah nggak memindahkan data dari suatu HP ke HP yang lain? Ya.
Berisik nggak Kang Yudi? Adem aja ya. Adem aja. Tahu-tahu pindah aja. Tahu-tahu pindah. Ini yang hebat. Daripada ribut-ribut. Betul nggak? Iya. Padahal nggak pindah-pindah. Udah pakai pengeras suara keras-keras, nggak pindah-pindah tuh datanya. Jadi doa itu yang pertama tadoru, ya, menyiapkan diri untuk kehadiran Tuhan. Karena ud'u kita mau mengajak, makanya doa yang sebenarnya itu adalah ajakan, undangan, penyertaan. Jadi sebenarnya doa itu bukan permintaan. Oke, lanjut dulu ya. Nah, jadi berdoalah kepada Tuhanmu satu tadoru, penuh rasa hormat. Kita mau mengundang Tuhan, menyertakan Tuhan, berarti kita harus tahu dong kesenangannya beliau. Ya, agar beliau senang dan hadir. Lah iya, berarti harus ada persiapan dong, biar resonan. Kalau tidak ada persiapan di sini, nggak resonan. Akhirnya kita, ya kerjanya apa? Ngatur-ngatur aja terus. Nah, itu yang menimbulkan keputusasaan, sehingga timbullah satu pertanyaan, loh kok doa saya tidak dikabulkan? Pernah bilang begitu? Pernah ya? Sering ya, kayaknya ya. Sih dari wajah-wajahnya kelihatan begitu kan. Santai. Ini mau dikasih ilmu yang agung ini ya. Ilmu yang sangat keren sebetulnya ya. Nah, tapi belum masuk. Ini masih dalam rangka judul dulu. Ya. Ini masih bicara tentang doa dulu. Doa itu apa? Supaya kita sepakat. Nah, jadi nanti lihat ya Quran surat Al-A'raf ayat 55. Nah, di akhir ayat ini ada kata-kata yang dahsyat. Innahu, sesungguhnya dia. Siapa dia? Dia Allah. Ya. La yuhibbul mu'tadin. Nah, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini ada kata batas Kang Yudi. Ini batas apa sebetulnya yang tidak boleh dilampaui? Batas apa? Nah, sekarang saya mau nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan tidak tahu apa-apa. Betul nggak? Lalu minta sesuatu. Nah, sementara Allah yang Maha tahu betul yang kita minta itu sebetulnya tidak bagus buat kita. Betul nggak? Nah, memaksakan kehendak kepada Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita atau ikut maunya Allah. Saya udah tebak ya, kalau di ruangan ini pasti begitu. Jawabannya sih begitu. Pasti begitu Kang Yudi. Kalau di ruangan ini, di ruangan ini, ya, di ruangan ini. Tapi keluar dari ruangan ini biasanya suka lain-lain gitu ya. Ntar dulu ya, gitu biasanya. Sehingga di sini seperti yang soleh. Gitu. Ya. Biasanya kalau lagi ngaji kan seperti, betul gak? Seperti yang sabar, seperti yang suci, seperti yang benar, seperti yang soleh. Kalau lagi di sini sih semua juga kelihatan seperti lah pokoknya. Ya. Karena aslinya kan bukan di sini. Ya, aslinya ntar keluar dari sini. Ya. Makanya lihat orang itu ya, kepribadian seseorang itu dilihat pada saat dia berhadapan dengan situasi yang tidak cocok dengan ekspektasinya. Ya. Sikap dia kelihatan di situ sebetulnya. Kalau dia tetap tenang di situasi itu, nah itu udah mulai waras lah. Udah mulai waras. Nah, saya lanjutkan dulu. Tadi kan Allah bilang innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ini batas mana? Nah, tadi saya tanya. Kalau kita mengajukan satu keinginan, lalu keinginan itu seolah-olah tidak diikuti oleh Allah. Karena kata Allah itu berbahaya bagi kamu. Lalu Allah memberikan yang lain, malah justru yang tidak kita inginkan. Apa sikap Bapak Ibu? Kecewa. Padahal Allah sudah pilihkan yang terbaik. Kira-kira itu melampaui batas nggak? Nah, itu batas yang dilampaui. Jadi sudah tahu bahwa kita ini tidak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Ketika dipilihkan yang terbaik untuk Allah, untuk kita, kata Allah di dalam Al-Quran, mungkin kamu membenci sesuatu, tapi itu amat baik loh bagi kamu,
amat baik untuk masa depanmu. Mungkin kamu menyenangi sesuatu, tapi itu amat buruk bagi kamu. Aku yang lebih tahu yang terbaik buat kamu. Tapi kita selalu tidak ingin yang terbaik, inginnya yang menyenangkan, yang diinginkan yang oleh diinginkan ego oleh kita. dirinya. Betul nggak? Ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di situ melampaui batas nggak? Melampaui batas. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sering melampaui batas? Wah, katanya ya. Wah. Sedangkan Allah mengatakan la yuhibbu. Aku nggak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Jadi bagaimana? Allah bilang aku nggak suka. Sementara kita mau mengundang dia. Sementara dia sendiri diundang oleh kita dan disediakan oleh kita yang dia tidak suka. Gak akan datang ke undangan itu ya. Ah, ini pemahaman kulit banget ya. Jadi kalau nanti baca Quran surat Al-A'raf 55, pulang dari sini yang di live TikTok juga, ya. habis itu baca, nanti pasti akan ketawa-ketawa. Karena selama ini kita nggak peduli. Ya, kita cuma ngaku-ngaku aja kan. Pedoman hidupnya apa? Al-Quran. Gitu. Coba Quran surat Al-A'raf ayat 55 maksudnya apa? Wah, ting. Ya gitu kan? Betul nggak? Betul nggak? Ya. Jadi ya gimana kita bilang pedoman, tetapi kita sendiri tidak mengerti esensinya apa gitu loh. Nah, saya buka dulu ya. Oke, saya ulang lagi ya. Oke. Syarat berdoa 2. 1, penuh rasa hormat. 2, tersembunyi. Nah, yang tersembunyi ini saya curiga, yakin seyakin-yakinnya ada kaitan dengan frekuensi, vibrasi, energi. Nah, Oke, jadi bukan berarti berdoanya sambil sembunyi gitu ya, nggak kelihatan orang, bukan sembunyi itu maksudnya. bukan Kang Yudi, bukan ya. Tetapi di kedalaman, kayak tadi HP kita bisa ngasih data, bisa nerima data tanpa berisik, tetapi dia memancarkan frekuensi yang kuat. Nah, nanti kita akan bicara sedikit ya tentang frekuensi. Tapi clear dulu. Al-A'raf 55 sudah clear. Ulangi lagi ya. Yang terakhir ayat ini mengatakan innahu, sesungguhnya dia la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang yang melampaui batas. Batasnya sudah kelihatan tadi ya? Oke. Jadi batasnya itu adalah karena dia yang paling tahu, ya sudah, ikut saja pilihan dia yang paling tahu daripada kita memaksakan pilihan kita yang kita sendiri tidak tahu. Clear sampai sini? Oke. Ya, kali aja setelah dibuka begini, ya waras sedikit lah. Ya. Keren ayah, keren. Lanjut dulu. Yang kedua. Saya bingung ya. Karena ada orang yang mengajarkan katanya doa itu Kang Yudi dibagi 2. Bagi 2 ya. Ada yang dikabul, ada yang tidak dikabul. Saya bingung. Karena setelah saya korek-korek di Quran, gak ada ayatnya. Dan itu nyambung ya. Ini mustajab, ini tidak mustajab. Ada juga yang seperti itu. Ya, makanya ada buku judulnya Kumpulan Doa-Doa Mustajab. Ini paling laku Kang Yudi. Oh, laku ya. Laku. Paling laku. Saya pernah riset. Jadi saya menanyai beberapa orang, ya. Buku agama apa yang paling menarik yang dibeli Bapak Ibu? Jadi kalau jalan-jalan di toko buku, buku agama apa? Ternyata Kumpulan Doa-Doa Mustajab itu ranking 1 Kang Yudi. Ranking 1. Frekuensi dipilih lebih banyak. Jadi kalau ada doa-doa mustajab berarti ada doa yang tidak mustajab. Nah, saya bingung karena di Qur'annya nggak ada gitu loh Kang Yudi. Oke. Nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu biasa ya, nggak pernah bingung kan? Makanya saya juga saya bingung pada diri saya. Ini saya yang terlalu agresif gitu, apa terlalu kritis atau atau kelebayan kita? Nah itu saya suka mikir gitu. Nah, saya lanjutkan dulu. Okay. Jadi yang saya baca di Quran ayatnya begini, Bapak Ibu. Silahkan buka nanti. Takut nggak percaya ini. Surat Al-Baqarah, ayat 186.
Nah, saya bacakan gini. Ini basicnya. Sebelum saya masuk ke kajian sainsnya, basicnya. Perhatikan. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, bahwa aku sangat dekat. Qarib sudah jadi bahasa Indonesia ya. Karib, Akrab. akrab. Ah, itu ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, ada lanjutannya Bapak Ibu. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ada nggak di situ? Dikabul nggak dikabul? Nggak ada Nggak ya. ada. Yang ada? Semua doa dikabul. Tambah pusing atau tambah ngerti? Nggak apa-apa, pusing dulu. Pusing dulu ya. Pusing dulu. Daripada ngantuk, lebih bagus pusing. Sebentar lagi kan mau saya jelaskan. Tetapi saya cuma ingin menunjukkan di Quran tidak ada kata-kata Allah yang mengatakan kalau kamu berdoa probability-nya 2, kata Allah. 50-50. Dikabul dan tidak dikabul. Nggak ada. Nah, sekarang pelajaran agama yang bilang begitu, itu dasarnya apa? Itu yang mau saya gugat siang ini. Ya. Sekalian saya tunjukkan ayatnya, ya. Nah, jadi menurut Allah dalam Al-Quran, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Clear? Jadi semua doa menurut ayat ini dikabul. Sampai situ dulu. Ya, sampai dulu. Nah, itu mulai nih pengen nanya nih, ya, pengen nanya. Yeah. Tapi kenyataannya saya setiap berdoa tidak semua dikabul. Pasti udah begitu, Bri. Yeah. Sabar dulu. Ya. Itu yang dari Ciamis tuh ya, udah siap-siap. Sabar dulu. Karena saya belum bicara frekuensi. Ini baru dibahas doanya aja, Kang Yudi. Ya. Resonansi belum dibahas, frekuensi belum dibahas. Sabar dulu. Ini baru judul, belum masuk ke konten. Oke, lanjut? Lanjut ya. Oke. Nah, ada syaratnya dari Allah. Apa? Fal yastajibuli. Maka hendaklah mereka memenuhiku. Ini kalimat luar biasa. Fal yastajibuli. Kalau kamu ingin dikabul, maka kamu syaratnya harus memenuhiku. Apa artinya? Ya harus full. Kamu itu merasa dipenuhi oleh aku. Itu yang disebut dengan keberlimpahan dalam bahasa judispensa. Oke, sekarang saya sebelum lanjut, saya kasih contoh dulu. Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, kan selama ini menyampaikan serombongan permintaan. Yes. Keinginan. Oke. Nah, saya mau nanya, itu permintaan yang rombongan itu disampaikan kepada Tuhan atas dasar apa? Atas dasar belum punya ya, makanya Atas minta. dasar belum punya. Ya. Berarti atas dasar rasa kekurangan. Menurut hukum tarik menarik, ya, semua yang digerakkan oleh rasa kekurangan bukan menarik keberlimpahan. Oh, Dia akan menarik kekurangan baru. Hukumnya like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Jadi sebetulnya doa yang benar itu harusnya didasari oleh rasa berkelimpahan. Karena apa? Karena aku penuh dengan Allah. Oke. Aku bersama Allah. Aku tidak pernah ditinggalkan Allah. Bahkan dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk untuk menunggui aku. Itu yang dikatakan fal yastajibuli. Harus memenuhi aku. Jadi Allah ingin agar kita
penuh dulu dengan Dia. Ya. Saya yakin ya, siapapun yang selalu merasa penuh dengan Dia, berada di kesadaran Dia, hukum tarik menarik yang sudah berlaku. Ya. Keberlimpahan menarik keberlimpahan baru. Ini saya pelan-pelan Kang Yudi. Ya, ya. Karena saya sedang meluruskan. Oke. Sedang meluruskan. Lanjut. Oke. Lalu berikutnya, wal yu'minu bi. Gak cukup memenuhiku, tetapi kamu harus sungguh-sungguh percaya kepadaku. Tadi saya tanya, percaya pada Allah, percaya pada ego? Udah pasti kalau jawaban di sini percaya pada Allah. Ya. Makanya saya kadang-kadang malas kalau nanya. Jadi nggak usah ditanya aja ya. Gak usah ditanya aja deh. Tapi faktanya kan lebih percaya pada ego. Ya. Ya. Makanya apa yang terjadi disesali. Bukan diterima, bukan percaya kepada kebijaksanaannya, bukan percaya pada pengetahuannya yang luas. Tapi kita lebih percaya pada ego kita, pada ambisi kita. Seolah-olah kalau itu terjadi, itu yang paling baik. Ya. Clear dulu sampai sini. Clear ya. Dan jadi tersayat syaratnya saya. fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, ini. Jadi, mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau saya menerjemahkannya berbeda. Yarsyudun itu artinya adalah cerdas. Jadi Allah mengatakan ya, kali aja kamu cerdas. Karena yarsyudun dari kata rosyid, irsyad. Oke. Nah, makanya orang cerdas disebutnya mursyid. Maka di Quran dikatakan waliyan mursyidan. Maka siapapun yang hendak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kata Allah, pasti pada saatnya akan bertemu dengan waliyan mursyidan. Wali itu bahasa Arab artinya teman. Ya. Jadi waliullah itu artinya teman-teman Allah, bukan yang bisa terbang, yang bisa melipat gandakan uang. Itu tukang tipu itu. Waliullah itu artinya teman-teman Allah. Teman Allah itu adalah mereka yang kesadarannya selalu berada di kesadaran Allah. Itu disebut waliullah. Nah, dalam bahasa lain disebut waliyan mursidan, ya. Teman-teman yang cerdas. Nah, kalau kita berteman dengan yang cerdas, pasti ke bawah cerdas. Ya. Silakan aja dicoba. Kalau berteman sama yang nggak tega saya bilangnya, udah terusin aja. Nggak tega. Nah, la'allahum yarsyudun itu kali aja, itu bahasa sayanya. Kamu cerdas gitu. Ya, ini yang dibicarakan yarsyudun, cerdas. Bukan kali aja kamu pinter. Karena kalau yang pinter itu belum tentu cerdas. Ya. Sekolahnya S1, S2, S3 sampai S teler. Ya. Tapi masih keblinger. Masih suka korupsi, masih menyakiti orang, ya, masih suka merendahkan orang. Nah, ini intelektual tinggi tapi kesadaran rendah. Nah, di Quran tidak ada kata-kata buat yang begini. Di Quran itu kata-katanya adalah cerdas. Cerdas berhubungan dengan intelijensia, bukan berhubungan dengan intelektualitas. Oke. Nah, makanya orang cerdas itu pasti pinter. Oke. Orang pinter belum tentu cerdas. Kadang-kadang orang yang sekolahnya tinggi pun belum menjamin akhlaknya baik. Tapi orang yang cerdas biasanya intelektualitasnya berkembang. Nah, makanya Nabi Muhammad bilang, kalau ingin cerdas, ingin intelektualitasnya encer gitu, maka kata Nabi, makrifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Makanya mereka yang sudah diterangi oleh cahaya marifat, ya, yang sudah mendapatkan cahaya ilahi, matahari sejati dalam dirinya, biasanya ya itu bisa membuat ya intelektualitasnya juga menjadi sangat maju. Ya. Dan intelektualitasnya pasti terkontrol oleh kesadarannya. Clear dulu? Baru 2 ayat. Ayat yang ketiga. Nah, ini dasarnya dulu Kang Yudi, supaya semua pijakannya benar. Kalau pakai kitab suci kan
ya pijakannya jadi jelas. Nanti baru saya masuk ke aspek sainsnya. Perhatikan ya. Dan tatkala Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan menambah kepadamu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini ada kata azabku. Lalu kita menganggap seolah-olah Allah itu suka mengazab, suka mengutuk. Hati-hati. Karena sesungguhnya azab, kutukan yang paling berbahaya itu dari pikiran gelap kita sendiri. Jadi sebenarnya azab, kutukan itu bukan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengutuk? Kutukan itu berasal dari pikiran gelap sebetulnya. Itu yang suka yuwaswisu fisudur, yang suka mengganggu kesadaran. Nah, syaratnya di ayat ini, kalau kamu ingin ditambah, maka syaratnya cuma satu, syukur. Iya. Makanya pantas kalau David Hawkins mengatakan frekuensi syukur itu nilainya di atas 500. Ya. Frekuensi kesadarannya di atas 500. Karena apa? Frekuensi syukur itu berarti sudah merasa berkelimpahan. Nah, kelimpahan akan menarik kelimpahan. Clear sampai sini? Oke, izin saya berdiri. Sekarang judulnya apa Kang Yudi tadi? Doa adalah komunikasi dua frekuensi. Oke, itu saya baru jelaskan doa aja. Udah hampir setengah jam. Iya, setengah jam lebih ya. Lebih ya. Nah, sekarang doa itu adalah ya mohon izin ya. Ya, resonansi. Nah, ini harus dipahami dulu. Karena tidak semua orang mengerti bahasa ini. Perhatikan Bapak Ibu. Bahkan sekarang istilah resonansi itu sudah dikaitkan dengan istilah kuantum. Kuantum resonans. Ya. Resonansi kuantum. Wah, nanti sebentar lagi. Ini aja dulu. Resonansi itu begini, Bapak Ibu. Ikut terpengaruhinya suatu benda akibat getaran benda lain. Nah, yang paling gampang saya nggak gunakan pakai bahasa fisika. Ada orang datang pada kita, ya, membicarakan sesuatu dari orang lain, katanya, ya, Bapak Ibu yang didatangi orang itu, pokoknya buruk aja. Saya mau nanya Bapak Ibu, terpengaruh? Terpengaruh ya. Terpengaruh ya? Langsung sepaneng Langsung ya. sepaneng, langsung ambil golok itu? Itu resonansi. Jadi resonansi itu ya kita terpengaruh oleh frekuensi pihak lain. Karena apa? Energinya yang mempengaruhi dengan kita yang dipengaruhi kira-kira sama. Jadi sebetulnya konflik antar suami istri itu resonansi. Sarua gelona. Itu bahasa fisikanya begitu. Bahasa kuantum ya. Oh, bahasa kuantum itu ya. Itu frekuensinya sama. Itu tadi, itu bahasa Inggris itu sebetulnya. Bahasa Inggris itu ya. Itu Bapak Ibu. Karena frekuensinya sama. Kalau beda frekuensi, tidak ada konflik. Jadi semua yang masih konflik itu ya memang dua-duanya sama frekuensinya. Kalau satu aja punya kesadaran yang berbeda, ini nggak bisa mempengaruhi, tidak terinduksi. Jadi resonansi itu bahasa fisikanya adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Kalau pakai bahasa fisika susah memahaminya. Maka pakai bahasa paseawen tadi. Lebih mudah. Bahasa Inggris tadi ya. Nah itu. Sarua gelona. Betul. Jadi itulah. Pokoknya resonansi itu kalau bahasa Garutnya sarua gelona. Nah itu resonansi. Kalau nggak pakai bahasa itu kalian nggak ngerti,
Ya, jadi terpaksa harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Oke. Jadi resonansi apa Bapak Ibu? Gitu. Ya, clear ya? Clear. Jadi daripada susah-susah pakai bahasa fisika tadi, ikut bergetarnya suatu benda, panjang. Itu. Pokoknya mensok pas ya, itu resonansi. Jadi resonansi itu sebetulnya karena ada kesamaan frekuensi. Kata kuncinya apa? Frekuensi. Kesamaan frekuensi. Kesamaan frekuensi. Sehingga jadi ikut bergetar. Coba ya, orang yang baperan ketika ada informasi apa saja itu resonan. Ya, gampang tersinggung ketika ada informasi yang tidak enak itu resonan. Nah, resonansi itu akan melahirkan suatu sikap yang namanya Respon. bukan respon. Reaktif. Reaktif. Jadi orang yang resonan itu ya tidak responsif sebetulnya, tapi reaktif. Nah, kalau responsif itu sebetulnya sudah agak beda frekuensi. Dia tetap menanggapi, tetapi tidak terlalu serius. Nah, coba Bapak Ibu ya, yang suka gampang sakit hati, resonansi. Gitu ya? Oke. Ya pokoknya seru gelona lah yang tadi ya. Ngerti resonansi? Ngerti dulu. Jadi resonansi itu syaratnya harus memiliki frekuensi yang sama. Gitu. Wih, penampakan. Itu bukan hebat. Dia resonansi. Sama frekuensi. Bukan terbukanya mata ketiga ya. Bukan. Itu makanya jangan ya kayak gitu. Ilmu rendahan itu. Ya. Jadi kalau bisa melihat penampakan berarti kualitas jiwa dia dengan kualitas jiwa yang menampakkan diri itu, yang menampakkan diri ini kan belum bisa pulang. Itu resonan. Ada kesamaan frekuensi. Ya. Jadi kalian kalau, saya bisa melihat penampakan, bukan hebat, kudu diubaran. Gering ya tete. Itu bahasa Inggris lagi ya. Ya, bahasa Garut kalau itu. Nah, jadi resonansi antara dua frekuensi. Aduh, ini harus dijelaskan lagi nih frekuensi. Apa frekuensi? Frekuensi itu rumus fisikanya apa? Lambangnya F. Satuannya seper detik, seper menit, seper jam, pokoknya seper waktu. Itu namanya frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya kejadian. Ya, dalam suatu waktu. Dalam satu waktu, terserah. Mau dalam 1 detik, dalam 1 menit, dalam 1 jam, dalam 1 hari, terserah. Waktunya bebas. Cuman satuan frekuensi seper waktu. Ya. Yes? Oke. Kasih contoh lagi. Barangkali belum mengerti. Bapak Ibu dalam sehari, nih saya kasih tahu. Ya, marah berapa kali? Oh, 4 katanya. 4. Ya. Bohong banget. Bohong banget. Bohong banget. Padahal 40. Masa wajah gini 4? Waduh, ini gosong gini 4. Ya 40 Ya sih. kalau saya taksir gosong gini sih 100. Jadi kalau orang marah dalam sehari 100 kali, ya berarti frekuensinya 100. Kalau besok turun jadi 50 kali, frekuensinya 50. Ya. Jadi kejadiannya berkurang, berarti frekuensinya mengecil. Ya. Paham ya? Nah, kalau kita berhenti di pinggir jalan, ngitung mobil tuh. Nah, dalam 1 menit 60 mobil, berarti frekuensinya adalah 60 mobil per menit. Berarti per detik 1 mobil. Ya. Ya kan? Nah, nanti ngitung lagi dalam 1 menit, kemudian ternyata 120 mobil. Nah, kita mengatakan frekuensi mobil yang melewati titik di mana saya berdiri meningkat. Oke. Jadi frekuensi itu apa? Banyaknya kejadian persatuan waktu. Yes? Itu dulu. Nah, sekarang barulah masuk pada rumus energi. Nah, ternyata orang fisika keren banget sudah menemukan rumus ini. Energi itu adalah sebuah konstanta alam
namanya konstanta Planck. Karena yang menemukan konstanta ini namanya Max Planck. Kira-kira orang mana Bapak Ibu Max Planck? Orang Garut. Garut mah paling juga Saiful Karim. Garut mah. Max Planck itu Bapak Ibu orang Jerman. Ya, pemenang hadiah Nobel yang menemukan radiasi benda hitam. Gaul lah tuh seetik. Ya, dialah bapak fisika kuantum yang pertama. Jadi Max Planck ini orang pertama yang bisa memecahkan radiasi benda hitam. Pekerjaannya dulu yang dikerjakan oleh Wien, Rayleigh Jean itu masih belum nyambung tuh matematikanya. Kemudian dengan teori radiasi benda hitamnya Max Planck, itulah penemuan luar biasa. X-ray, laser, efek fotolistrik, dunia kedokteran berubah tepat setelah Max Planck menemukan ya Radiasi formulasi tentang radiasi benda hitam. Ah, pusing pasti kalian nggak ngerti. Pasti. Udah ini aja dulu. Jadi energi sama dengan konstanta dikalikan frekuensi. Apa konstanta? Konstanta itu sesuatu yang tetap, tidak berubah. Dia bukan variabel. Contoh, Oke. contoh. Ini harus dikasih contoh kalian tuh ya. Y sama dengan 2X. Nah, 2 itu namanya konstanta. Tidak berubah. Tidak berubah. Nah, kalau X boleh berubah. X sama dengan 1, berarti Y sama dengan 2. 2 kali 1 aja pusing. Kalau X sama dengan 2, Y-nya 4. Masih mikir. Tambah X sama dengan 10. Berapa? 100. Tinggal diganti X sama 10 jadi 20. Ya Allah. Belajar aljabar dulu enggak? Nah, itu sekolah sampai gerbang. Aduh, belajar agama nggak jelas. Belajar matematika sampai gerbang. Jadi yang tuntas apa tuh? Asal bisa ikro aja ya. Lanjut dulu, lanjut dulu. Nah, ini H dikalikan dengan F. Lihat ya. Jadi yang variabel di sini adalah F dan E. Ya. Yes? Ya. Nah, sekarang X membesar, Y membesar. X mengecil, Y mengecil. Yes. Yes. Jadi ternyata energi itu sebetulnya dibangun oleh pengulangan kejadian. Jadi kalau frekuensi ini tadi banyaknya kejadian persatuan waktu, kalau kejadiannya terus direpetisi, diulang-ulang, energinya membesar. Tapi energi mana yang membesar tergantung frekuensi mana yang sedang dibesarkan. Clear sampai sini? Nah, jadi doa itu sebetulnya adalah resonansi dua frekuensi. Artinya apa? Nah, masuk sedikit ya, sini. Ini frekuensinya Allah. Frekuensinya Allah. Allah itu frekuensinya tanpa batas. Silakan, kalian sudah diberi pilihan. Mau bergetar di frekuensi mana? Terserah. Karena di frekuensi manapun kalian bergetar. Jadi Allah itu kira-kira dari min tak berhingga sampai plus tak berhingga. Pokoknya nggak ada batasnya frekuensi Allah. Nah, frekuensinya tanpa batas. Nah, kita mau menggetarkan diri di frekuensi mana? Terserah. Tetapi frekuensi yang manapun itu pasti akan direspon. Ya, akan direspon. Nah, itu akan masuk nih kepada yang tadi. Ya. Yang kenapa semua doa dikabul, akan masuk sedikit lagi, ya. Kalau yang cerdas udah masuk duluan sebetulnya. Tapi yang masih nggak apa-apa. Ya. Bodoh tuh berkah, ya. Berkah. Orang bodoh cepat lupa. Betul nggak? Makanya nggak sakit hati, saking cepat lupanya. Wah, cuma bergurau, biar nggak ngantuk ya. Oke, Oke, disinilah ada orang soleh sedang berdoa. Oke, menyampaikan sebuah permohonan. Misalkan permohonannya, ya
Kan tadi doa bukan permohonan sebetulnya. Ya. Tapi saya ini kembali dulu ke masa lalu kita. Ke umum yang berlaku. Ya, yang umum berlaku. Umum dulu. Jadi saya masuk dulu ke situ. Jadi doa itu adalah anggap saja permohonan. Berarti kalian sedang mengajukan apa yang kalian ingin. Misalkan, ya, yang diinginkan apa? Ya Allah, solehkan pasanganku, misalnya. Itu banyak saya dengar doa itu. Ya, jadi apa tadi? Minta pasangan soleh. Minta pasangan soleh. Oke. Ntar dulu. Sabar. Berarti pasangannya kan belum soleh. Nah, berarti kan sebetulnya ya sedang berada pada posisi kekurangan. Makanya ada orang dari Manado datang ke Bandung, agamanya tidak sama dengan saya, tetapi dia penggemar YouTube saya. Ya, selama 2 tahun mendengarkan YouTube saya, mengerti yang saya sampaikan, selama 4 bulan kemudian mengubah berdoa yang tadinya memohon dan meminta diganti dengan berterima kasih. Suaminya kena stroke. Sudah 2 tahun dan berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Sudah berdoa mengajukan permohonan, tetapi nggak sembuh-sembuh. Lalu dia berterima kasih kepada Tuhan dengan cara, terima kasih Tuhan, suamiku sudah sembuh. Padahal suaminya belum sembuh. Tapi selama 4 bulan terus berterima kasih. Apa yang terjadi? Suaminya benar-benar sembuh dan dibawa ke rumah saya. Apa itu? Energi. Frekuensi. Ya, itu. Itu sudah di frekuensi mana? Di frekuensi syukur. Kalau di David Hawkins itu sudah 700 itu frekuensinya. Berarti kalau sudah di 700, bayangkan energi sama dengan konstanta kali frekuensi. Frekuensinya udah 700. Ya energinya besar. Dia akan masuk di area sini, area plus. Jadi kalau ini misalnya titik nolnya ke sana, itu sudah di area plus. Sudah bergeser. Tapi orang yang tadi minta, ya Allah, solehkan Pasanganku. Berarti pasangannya kan dianggap belum soleh ya. Ya memang belum soleh. Cuman kan doanya jadi didorong oleh rasa kekurangan. Iya. Jadi walaupun sekarang faktanya belum soleh, marah-marah, udah nggak apa-apa. Tapi terima kasih ya Allah, suamiku sudah soleh. Terima kasih ya Allah, suamiku sudah. Kuatkan imajinasi dan rasakan seolah-olah suami seperti yang kita mau. Saksikan saya, tidak akan lama akan berubah. Bayangkan ya, beda pernyataan, betul nggak? Ini kalau kalian nggak diajarin ini, nggak ngerti-ngerti. Beruntung nggak hari ini datang ke sini? Nyesal nggak? Dapat pelajaran ini luar biasa. Ini saya nggak berhenti dari kemarin, Kang Yudi. Yes. Udah judul berapa itu? Udah judul yang keberapa? Pokoknya gini Bapak Ibu. Kalau kita, mohon maaf ya, punya tubuh intuisi sudah hidup, yang namanya ilmu itu, maaf ya, tanpa batas. Dan hebatnya, kalau intuisi kita sudah hidup, karena tubuh spiritual sudah hidup, ya, kita tidak akan pernah mengulang-ulang yang sama. Itulah bedanya ilmu hafalan dengan ilmu laduni. Kalau ilmu hafalan, itu aja. Kalau ilmu laduni, setiap hari berbicara topik yang sama, pasti beda. Karena kesadarannya selalu berbeda, itu bedanya. Mau begitu? Belajar dong. Ini dulu, yang tadi minta apa? Pasangan soleh. Berapa kali dia meminta? Ini masih permintaan yang tadi. 5 kali setiap selesai sholat. Ntar dulu. 5 kali. Berarti frekuensinya kan? Berarti frekuensinya sama dengan 5. Oke? Sehari. Nah, tetapi dia setelah melontarkan kalimat itu, di perasaannya itu tidak percaya. Tidak percaya kalau suaminya akan berubah. Bahkan keburukan pasangannya itu dibicarakan berkali-kali.
kepada anak. Setiap tamu pasti disuguhi. Seumpama frekuensi membicarakannya itu, ya, frekuensi membicarakannya 10 kali frekuensinya. Nah, yang ini adalah permintaan pasangan soleh, yang ini membicarakan pasangan yang tidak soleh. Saya mau tanya sekarang, frekuensi mana yang akan didengar oleh semesta? Yes, yang ini lebih besar. Kenapa? Karena dimasukkan ke rumus energi sama dengan konstanta kalikan F. Karena frekuensinya lebih besar. Ya. Nah, yang akan didengar oleh semesta yang ini. Lalu kalian mengatakan, kok Allah tidak mengabulkan doa saya? Padahal Allah sudah mengabulkan. Tapi yang dikabulkan yang paling kuat frekuensinya, yang paling kuat getarannya. Karena itu yang kamu mau, kata Allah. Buktinya apa? Kamu mengulang-ulang membicarakan keburukan pasanganmu kepada banyak orang. Dan itu yang direspon oleh semesta sebagai pengkabulan. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabul. Tapi doa bukan apa yang kamu inginkan, tapi doa apa yang kamu yakinkan. Ulangi ya, doa bukan apa yang kamu inginkan, tapi yang kamu yakinkan. Ya, gitu. Jadi ada keyakinan di sini, seolah-olah pasangannya tidak akan berubah. Ini satu contoh aja supaya gampang. Ya. Nanti diekstrapolasi ke contoh yang lain. Jadi ayat Quran ini bicara sangat luar biasa. Kata Quran, siapapun yang berdoa kepadaku, pasti akan aku penuhi. Tidak ada doa yang tidak dipenuhi, Bapak Ibu. Bohong besar yang mengatakan bahwa doa dibagi dua. Dari mana? Udah gak usah didengar lagi. Wow, luar biasa ya. Saya diundang oleh panitia untuk dampingin ayah membahas tentang doa ini. Saya sudah pasang di kepala saya akan pertanyakan Al-A'raf 55, saya akan pertanyakan Al-Baqarah 186. Gak bisa keluar, keburu dibahas duluan. Dan detil lagi membahasnya ayah. Jadi apa yang mau saya tanyakan? Sepertinya sudah semua terjawab terangkum. Cuman kurang lebihnya ada pemahaman baru nih ayah. Bahwa doa itu ternyata bukan meminta. Ud'u itu ternyata bukan meminta, tapi mengundang, menghadirkan, menikmati kehadiran Tuhan. Saya menangkapnya seperti itu. Dan kemudian berdoanya pun Tuhan telah berikan kurang lebih koridor tata caranya, yaitu tadoru dan hufiat. Itu penuh rasa hikmat, rendah hati, dan kemudian tersembunyi. Tersembunyinya pun bukan berarti tersembunyi secara fisik, tapi getarannya harus nyampe, getarannya harus besar. Dan itu tidak harus berisik dalam artian secara materi, tidak harus rame-rame, tidak harus riuh gitu ya. Yeah. Dan semua doa ternyata dikabulkan. Walaupun kalau izin ya, kalau saya memaknainya juga, semua doa dikabulkan, tapi seperti brosur-brosur vendor, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuannya apa? Jika berdoanya kepada Tuhan dan kamu sudah merasa terisi oleh Tuhan, gitu ya, Memenuhiku. memenuhiku. Sehingga oke, sekarang jadi ada pertanyaannya dari saya adalah, tadi kalau dua frekuensi berarti boleh kami maknai frekuensi sang yang mengucapkan doa dan frekuensi yang menjadikan doa itu terjadi. Ada dua frekuensi. Oke, sekarang ayah, mungkin terkesan balik lagi pertanyaannya, tapi ini kayaknya harus diperkuat lagi. Kenapa harus berdoa? Apakah karena kami ini hamba yang harus, tanda kutip jadinya balik lagi, meminta kepada Yang Maha? Karena di Quran pun ayah, Ibrahim berdoa (2), Musa berdoa (2). Nah, bagaimana kaitannya seperti itu ayah? Di satu sisi berdoa itu saya menangkapnya selama ini adalah kewajiban, bukti katanya agar kita merasa tidak sombong. Kamu hamba loh, kamu abdihi. Nah, tapi dengan menghadirkan tadi ya, mohon korelasinya ya, mangga. Oke. Saya sering mengumpamakan yang sederhana.
Allah yang tak terbatas, Allah yang tak terhingga itu seumpamanya adalah samudra. Dan manusia itu seperti kita ini adalah ombak di samudra. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, ada ombak nggak kalau nggak ada samudra? Nggak ada. Berpisah atau bersatu ombak dengan samudra? Sama jenisnya nggak ombak dengan samudra? Sama. Sama. Sama-sama air ya? Sama-sama air. Ombak kan air. Samudra juga air. Esensinya kan sama-sama air. Nah, sekarang Allah kan bilang di Al-Quran, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi setelah Allah menciptakan tubuh ini sebetulnya tidak dihuni oleh Kang Yudi, tidak dihuni oleh Saiful Karim, tapi dihuni oleh ruhku. Oke. Yes. Makanya tubuh ini sering disebut sebagai rumah kesadaran, sering disebut Baitullah. Jadi tubuh ini adalah rumahnya dia. Karena kenyataan dia setelah menciptakan tubuh ini tidak seperti tukang kursi meninggalkan kursinya. Dia tetap membersamai kita di sini. Bahkan tubuh ini sebetulnya menjadi alat untuk dia mengalami dirinya sendiri. Dia melinggih di sini. Oke. Nah, kaitan dengan pertanyaan Kang Yudi tadi, jadi kenapa masih berdoa? Sebetulnya berdoa itu di tingkatan yang lebih tinggi adalah menyamakan frekuensi antara ruhku yang ditiupkan ini dengan sumber awalnya. Oke. Sehingga ruhku ini tidak pernah salah jalan, selalu berada di frekuensi kesadaran awalnya, sehingga dia akan selalu terkoneksi. Itu yang disebut dengan kehadiran. Disitulah kemudian akan terjadi yang namanya keselarasan frekuensi. Tapi frekuensinya di frekuensi kesadaran ilahi. Noted. Nangkap ya? Siap. Ya, di situ. Makanya tadi syarat untuk berdoa harus tadoru. Tadoru itu berarti apa? Penuh rasa hormat. Penuh rasa hormat apa? Kondisikan ruhku dalam diri kita ini dengan ya sumber awalnya, sumber asalnya itu selaras, sehingga ada kecocokan sifat. Yes. Ini pengasih, ini pengasih, ini penyayang gitu. Ini Al-Qudus, ini Al-Qudus, ini Asy-Syabur. Keselarasan itu yang dibutuhkan. Bukan seperti saya mau jamu Kang Yudi, bikinkan sambal terasi, pindang bandeng kesukaan Kang Yudi. Itulah secara materi. Tetapi ini yang dibicarakan oleh kita adalah tentang kesamaan frekuensi, energi. Jadi kembali lagi ke spektrum tadi itu, Allah itu merespon semua spektrum. Oke. Allah itu merespon semua frekuensi. Tapi Allah merespon frekuensi mana yang sungguh-sungguh kamu inginkan. Oke. Nah, siapa yang mana yang paling diinginkan? Yang paling kuat energinya. Ya. Berarti yang paling kuat energinya, yang paling tinggi frekuensinya. Contoh gini, Bapak Ibu ya ingin pergi ke Jelekong. Saya yakin ya, kalau Bapak Ibu yang ingin pergi ke Jelekong sini, ketemu dengan saya, tetapi ya keinginannya itu tidak sungguh-sungguh, nggak akan ada di sini. Saya mau nanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sampai di sini memikirkannya? Ya. Menginginkannya? Ya. Membicarakannya? Ada tekad untuk sampai di sini? Ya. Ada yang nyasar nggak ke Arjasari? Ada. Tapi balik lagi nggak ke sini? Saya yakin ya, yang tidak sungguh-sungguh di sini, Kang Yudi. Begitu nyasar ke Arjasari, ya udah ke Majalaya aja, langsung ke Garut. Pulang lagi aja sekalian. Nggak akan ke sini. Tapi yang sungguh-sungguh mau di sini dan pikirannya sudah di sini, dia walaupun udah nyasar, balik lagi. Bahkan nanya, berusaha mencari. Karena sungguh-sungguh ingin ada di sini. Maka ada di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sungguh-sungguh menginginkan.
Mereka yang tidak pernah memikirkannya ada di sini. Saya yakin tidak ada di sini hari ini. Oke. Oke Ayah, saya jadi ingat kalau disimbolisasi, dianalogikan tadi bahwa ruhku di dalam ini adalah laksana ombak yang berasal dari samudra yang tanpa batas ini. Kemudian sang ombak itu harus katakanlah eling bahwa dia itu berasal dari sini, sehingga itu harus rajin dikoneksikan. Yes. Itulah yang sesungguhnya disebut mengundang Ya. atau ud'u tadi gitu ya. Ya, itu doa, Kang Yudi. Oke. Nah, kalau istilahnya parameter, saya suka kata parameter ya. Karena kalau kita melakukan sesuatu itu harus ada input, proses, output. Nah, parameter itu nanti penting. Ingin nanti saya mintakan Ayah jabarkan tentang parameter keberhasilan akan doa. Nah, sedikit ke prosesnya dulu. Tadoru dan hufyat. Penuh rasa hormat, rendah hati, dan juga tersembunyi. Izin Ayah bisa berbagi tips and tricks. Prakteknya seperti apa? Misalkan, apakah harus duduk bersila dan itu harus setelah sholat fardu kalau bagi yang muslim, atau seperti apa doa yang katakanlah terbaik ya? Iya. Sekarang ini ada yang namanya kuantum tauhid. Kuantum tauhid, kuantum ikhlas sudah ada. Ya, Sekarang kuantum tauhid. Jadi kuantum tauhid itu menjembatani antara sains dengan keyakinan. Oke. Jadi konsep kuantum itu, so berbicara energi, frekuensi, vibrasi, itu ranah sains. Nah di sini ada ranah lain nih, ranah tauhid, ranah keyakinan. Lalu bagaimana supaya mengawinkan ranah kuantum, ranah sains dengan ranah keyakinan ini? Lalu orang berpikir kayaknya bagus deh konsep kuantum tauhid. Karena ya, ketika seseorang sedang berada dalam kondisi yang sangat rileks, tenang, ya kan? Energetik akibat dari mungkin habis ritual, habis sholat, habis meditasi, habis berdoa, kan tadi, ya? Jadi barangkali yang neuroscientist yang tadi meneliti itu mungkin belum berbicara surat Al-A'raf ayat 55, ya. Tetapi mereka sudah mulai meneliti, pokoknya mereka nggak peduli doanya seperti apa, zikirnya seperti apa, nggak peduli. Ya. Tapi mereka di tingkat itu saja efeknya sudah ada. Yes. Jadi artinya kalau kita rutin ya menjalankan ritual, ya toh, yang dia jalankan apalagi dengan penuh kesadaran, karena kesadaran pasti meng-up energi kita. Meng-up energi kita. Sehingga kuantum dengan tauhid ini menemukan titik temunya. Dan selaras ya. Selaras. Ya, selaras. Sangat selaras. Ya. Jadi makanya kalau saya secara pribadi, saya punya waktu-waktu khusus ya buat saya untuk meniti ke dalam diri. Oke. Jadi saya pokoknya kalau jam 1 sampai jam 4 malam itu pasti saya terjaga. Dan di situ saya merasakan ada sebuah getaran yang sangat hebat. Makanya saya ya kalau memancarkan frekuensi, vibrasi, imajinasi ya, itu waktu-waktunya menggunakan waktu-waktu yang saya bisa berada dalam kondisi di mana getaran saya sangat tinggi. Oke. Nah, waktu-waktu itu yang sering saya gunakan untuk itu, Kang Yudi. Dan bioritmik tiap orang beda-beda ya? Ya, kita harus menemukan bioritmiknya. Oke. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit aja yang tadi, Bapak Ibu, yang gelombang dengan ombak itu. Perhatikan ya. Ini ya, rumus E sama dengan HF itu bisa dimanipulasi menjadi besaran fisika lain. Di mana F itu tiada lain adalah kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Nah, gelombang itu kayak gini Bapak Ibu. Gelombang itu kayak gini. Jadi panjang gelombang itu gini. Nah, gelombang kan gitu. Satu gelombang itu adalah ini, ya. Kalau anak-anak di sekolah pasti belajar ya.
satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang. Maka ini disebut satu lamdan. Atau Satu gelombang. amplitudo orang nyebut ya. Nah ini bukitnya disebut amplitudo. Ini amplitudo. Simpangan tertinggi namanya amplitudo. Ada kaitan dengan amplitudo. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan. Perhatikan. Kalau panjang gelombangnya besar, energinya kecil, Kang Yudi. Coba, sesuatu dibagi yang besar, hasilnya pasti kecil. Ya kan? Ya, roti dibagi 10 orang dengan lebih 20 orang, pasti dong. Yang dibagi 20 kan lebih kecil. Masa nggak punya pengalaman? Kan kalian kalau urusan bagi-bagi, biasanya dibagi 2 orang aja lah, nggak usah 10 orang. Kan yang 8 nggak tahu. Oh, sering begitu kalian suka sok-sok nggak merespon aja dari tadi. Kalau pembaginya besar, hasil baginya selalu kecil. Yes? Ya. Yes. Jadi kalau panjang gelombangnya besar, berarti energinya kecil. Makanya ya, ketika ombak begini, tidak ada yang main selancar di situ. Ya. Tapi kalau ombaknya begini, Yes. menjadi asik. Panjang gelombangnya kecil. Nah ketika panjang gelombangnya kecil, berarti energinya besar. Sesuatu yang dia bagi kecil, pasti hasilnya besar. Nah jadi sebetulnya ya, kalau di bukunya David Hawkins itu sampai digambarkan ya, getarannya itu sehebat apa. Oke. Nah, sinar laser ya, itu panjang gelombangnya kecil. Oke. Kalau panjang gelombangnya kecil berarti frekuensinya besar. Makanya dia bisa menembus, bisa memotong. Sekarang operasi saja itu pakai laser. Saya baru operasi mata Kang Yudi. Operasi mata ini lemaknya dibuang. Oke. Ini dibongkar dari sini, dibuka gitu, dibuang lemaknya. Itu pakai laser. Ya, kedengeran itu waktu dioperasi karena dalam keadaan sadar, ya. Perepet apa ya Kang Yudi? Parepet itu bahasa Inggris ya. Ya gitu. Pokoknya ada bau-bau kayak bau angus gitu loh. Bau gosong. Itu laser, itu kan cahaya. Tapi karena frekuensinya besar, energinya besar, panjang gelombangnya kecil. Akhirnya dia bisa nembus sinar X, bisa menembus dinding. Bisa menembus daging. Bahkan patah tulang bisa kelihatan. Kenapa? Itu frekuensinya besar. Frekuensinya besar, panjang gelombangnya kecil. Maka dia bisa menembus. Nah, jadi sebetulnya kalau ingin menembus, besarkan frekuensi. Perbanyak. Berarti intensitas tadi ya. Yes, besarkan frekuensi. Jadi di samping tadi yang pertanyaan Kang Yudi itu, ya kalau saya punya waktu khusus, saya kalau jam 1 ya saya udah bangun. Sampai jam 4 saya tidak tidur. Jadi jam 4 batasan posisi gerak tubuh, tempat itu monggo di mana saja. Yes. Asal yang terbaik, sopan gitu aja. ya. Dan perlu repetisi. Perlu repetisi. Oke. Nah, repetisi berarti pengulangan. Pengulangan berarti memperbesar frekuensi. Dan itu betul-betul yang kita ingin. Saya belajar Quran itu rata-rata ya 2 jam lah sehari. Rata-rata. Belajar Quran itu. Satu ayat gitu bisa saya petakan itu, ini larinya kemana gitu. Jadi kebaca tuh konkordansinya. Ayat ini hubungan dengan apa. Jadi saya petakan. Itu baru di level 1, namanya C1, di level menghafal dulu. Setelah itu masuk di level kedua, memahami. Masuk level ketiga, menerapkan. Saya tidak berani bicara ayat seperti ayat yang tadi kalau saya belum menerapkannya. Saya belum mencobanya. Benar nggak nih semua doa itu dikabul? Saya eksperimen. Oke. Nah setelah menerapkan kemudian saya analisis. Udah benar nggak penerapannya? Setelah dianalisis saya evaluasi. Ada refleksi. Setelah dievaluasi baru saya sintesa jadi satu pengetahuan yang utuh, siap saji. Kalau sudah siap saji saya persembahkan pada publik. Jadi proses saya bicara di sini nih untuk satu topik ini melalui 6 tahap. Tahap menghafal, tahap memahami, tahap menerapkan,
tahap menganalisa, tahap mengevaluasi, sampai saya mensintesa jadi satu pengetahuan yang siap saji. Bayangkan Bapak Ibu tuh, betapa beruntungnya. Sudah dapat rangkuman dan intisari kami ini. Kan tinggal menerapkan pengetahuan yang sudah jadi, yang siap untuk diterapkan. Ya. Coba bayangkan ya, pengetahuan yang masih dihafal-hafal gitu, ya. Ya surat Al-Ikhlas hafal, Al-Falaq hafal, Anas hafal. Paling kalau ada kesurupan, ya mulai ingat kan? Ya tuh. Bari jeung teu init-init ada hantuna ge arah apaleun surat Al-Ikhlas. Jigana bekas guru dulunya. Gitu Kang Yudi. Oke. Nah, jadi tentang pertanyaan Kang Yudi tadi, ya silahkan Bapak Ibu membangun frekuensinya seperti apa. Tapi betul-betul yang kita dambakan, yang kita betul-betul dambakan dalam hidup dan tidak berlawanan dengan hukum cinta. Betul-betul yang konstruktif, betul-betul yang memayu hayuning bawono. Ya, karena apa? Ketika kita mendambakan sesuatu, misalnya yang di bawah frekuensi, apalagi mencelakakan orang, itu melanggar hukum cinta itu. Oke. Itu tidak akan mewujud itu. Ya. Tapi kalau yang betul-betul konstruktif, ya, Bapak Ibu betul-betul mendambakannya dan itu bermanfaat bagi orang banyak, silakan. Jadi manusia ini sudah dikasih pilihan, ada free will yang luar biasa. Dan yang diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan pilihan hanya manusia. Pohon Kamboja nggak bisa milih, Kang Yudi. Nggak bisa jadi RT. Ya. Ya gitu aja. Paling dipindah-pindah tempat. Ya, dimutasi itu. Ya. Biasanya di kuburan, sekarang saya pindahkan ke sini, Kang Yudi. Tetapi kan tetap aja pohon Kamboja. Ya. Tidak bisa memilih peran lebih dari itu. Tapi manusia diberi kebebasan yang luar biasa. Oke. Keren Ayah. Cukup memahami nih. Sekarang berarti kalau saya sedikit rangkum, tidak ada pakem kekhususan untuk tempat ataupun waktu, silahkan yang paling nyaman, yang penting sopan, bersih, indah secara tempat, dan yang paling penting adalah frekuensinya sendiri adalah diperkuat, diperbanyak agar energinya itu membesar, gitu kan? Oke. Kemudian ini sebelum saya ke para sahabat, saya dahulukan yang di TikTok nih ya. Ayah zaman sekarang terkait pencerahan spiritual sudah banyak atau mengarah ramenya ke arah keberlimpahan. Kalau sudah babnya keberlimpahan, babnya materi itu rame. Ayah, bisakah menyambungkan tentang bab doa ini, frekuensi ini? Kasih contoh ke kami biar kami lebih mudah. Pakai contoh uang katanya ya. Ya. Karena para sahabat mungkin masih suka tuh ya kalau bab uang ya. Ya. Saya juga sama Asih suka sih ya. Ya. Saya kasih pelatihan menciptakan surga dalam pernikahan. Itu pesertanya 40 orang. 40 orang. Oke. Itu dalam masa pendaftaran hampir 3 bulan. Oke. Saya bikin pelatihan dirindukan uang. Itu dalam 1 minggu pesertanya 100 orang. Jadi kalau berarti ini sahabat ini menganalisis juga ya, betul juga berarti ya konsep-konsep. Makanya saya kasih contoh yang ini soal frekuensi tadi, soal getarannya. Perhatikan. Ternyata semua neuroscientist membuat satu kesimpulan yang sudah berabad-abad, Kang Yudi. Kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Oke. Dan perasaan itu menyangkut getaran, menyangkut frekuensi, vibrasi, menyangkut energi. Ya. Makanya ya, ketika seseorang sedang mengalami kejatuhan ekonomi, lalu perasaannya benar-benar jatuh mengikuti kejatuhan ekonominya, maka akhirnya kebangkrutan. Oke. Tetapi ketika kita mengalami kejatuhan ekonomi dan perasaan kita dijaga di perasaan yang kita dambakan, ternyata kejatuhan itu mengalami kebangkitan yang cepat. Oh, jadi Tidak mengalami kebangkrutan. Kejatuhan
tetapi langsung naik itunya, grafiknya. Jadi titik balik, Mas. Ada titik balik. Oke. Dengan menjaga supaya perasaan tidak larut pada situasi. Jadi perasaan itu pilihan, ada di dalam. Contoh sederhana gini, kita sakit, misalnya, rasa sakit itu alami, Kang Yudi. Tetapi penderitaan karena sakit itu kan pilihan. Kita mau menderita karena rasa sakit itu, tidak menderita rasa sakit itu kan pilihan. Ngerti maksud saya? Ya. Rasa sakitnya alami, tidak bisa ditolak. Tetapi ya, respon kita terhadap rasa sakit itu, ya, kita bisa tetap merasa kuat sehingga kita tetap bertahan, atau mau larut dalam rasa itu sehingga kita jadi semakin lemah. Atau apalagi diberitakan ke WA group, saya sakit, tolong tengok. Itu ya. Jadi saya pernah menyampaikan, kalau kita ini bisa dirindukan uang, asal tidak merindukan uang. Uang yang rindu ke kita berarti. Yes. Pusing kan? Nah, kebanyakan kan merindukan uang. Iya. Nah, ketika merindukan uang, apa yang terjadi? Segala sesuatu digerakkan oleh uang. Oke. Bekerja untuk uang, berbuat baik untuk uang. Jadi uang sudah menjadi kekuatan yang di atas Tuhan. Dan itu melanggar hukum cinta. Harusnya apapun aktivitas kita, kerja, bisnis, apapun digerakkan oleh Tuhan. Karena kita percaya kita datang ke dunia ini diutus oleh Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan cinta kasih Tuhan. Oke. Lewat peran yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke. Makanya temukan passion kita, temukan misi Tuhan untuk kita, temukan ya dari passion dan misi itu sesuatu yang membuat kita dilimpahi berkah. Dan yang terakhir, kalau bisa kita cuma satu-satunya yang punya peran itu. Karena setiap manusia itu jenius kalau dia menemukan di mana dia punya personal genius zone-nya. Ya. Nah, jadi ya, kalau kita terus-menerus mengejar uang, apa yang akan terjadi? Sedangkan uang itu kan sebetulnya bayangan. Bayangan. Oke. Sama dengan mengejar bayangan. Dan tidak ada orang yang bisa menangkap bayangan. Oke. Harusnya kan bayangan mengejar kita. Yes. Kalau bayangan yang mengejar kita, berarti arah kita harus dirubah. Jangan menjauhi cahaya, tapi mendekati cahaya. Siapapun yang dekat pada sumber cahaya pasti akan diikuti oleh bayangan. Tapi siapa yang menjauhi sumber cahaya, pasti dia akan mengejar-ngejar bayangan. Oke. Nah, sumber cahaya, sumber energi, sumber frekuensi, sumber vibrasi, kekuatan positif yang paling dahsyat di semesta ini adalah Tuhan. Allah. Terserah menyebutnya mau apa. Nah, itu sebabnya ya, kalau kita ingin dirindukan oleh berkah tadi, Ya. maka kita harus punya kesadaran kaya. Kesadaran kaya berarti kita tidak bermental miskin. Oke. Ya. Contoh, yang punya kesadaran kaya nih, kalau beli bensin nggak beli yang subsidi. Ya. Nggak harus di barcode dulu ya. Harus dilihat-lihat nomornya. Aduh, memalukan. Dicek ini resmi apa tidak. Kesadaran kaya berarti kita ya tidak memiliki mental miskin. Oke. Tidak pengen gratisan. Yang pengen gratisan itu sudah mental miskin itu. Kesadaran kayanya tidak ada. Makanya kalau dia pergi ke pasar, muter-muter itu, cari yang harganya paling murah. Ya, yang tulisannya 50%. Ya, 50%. nah, ya. Jadi selalu mencari versi termurah. Oke. Bukan versi yang terbaik. Padahal sebetulnya sederhana kuncinya. Kalau kita tidak berpikir mahal dan berpikir kebeli, pasti kebeli. Tapi kalau kita berpikir mahal, itu sudah menyatakan bahwa saya tidak bisa beli. Oke. Ini energi bukan? Ya. Energi. Nah,
Kita pun harus punya hubungan yang sehat dengan uang dan harta. Kalau Kang Yudi mengatakan, wah uang itu penghambat spiritual, berarti uang akan jadi penghambat. Oke. Tapi kalau Kang Yudi, uang itu adalah alat untuk meningkatkan kualitas spiritual saya, dia akan hadir menjadi alat. Mendukung ya. Coba, banyak gak orang yang mempunyai paradigma bahwa uang dan harta itu dianggap sebagai penghalang spiritual? Apalagi orang kaya itu tidak akan masuk surga. Ada nggak keyakinan seperti itu? Hah? Itu. Makanya minta sumbangan terus. Nah, berbagi dan memberi itu energi. Asal ketika berbagi dan memberi, kita melepaskan diri dari segala harapan untuk mendapatkan balasan. Karena siapapun yang sodakoh dengan berharap dilipat gandakan, itu sudah pasti akan bangkrut. Karena sudah ada transaksi dengan semesta. Oke. Nah tentu saja ya, menangkap peluang baru, belajar ilmu baru, Perlu. itu juga tergantung pada frekuensi. Tadi dibilang kan, orang yang rajin berdoa, ya, kemudian dia rutin, ternyata bisa menimbulkan sikap yang optimis. Ya. Orang optimis itu kalau ada peluang, ya senang, sesulit apapun, itu adalah kesempatan. Dan dia selalu belajar hal baru. Nah ini yang berbahaya ya, kita ini ingin berubah, tetapi software yang dipakai masih software lama. Oke. Yang sudah tertanam ya di alam bawah sadar. Dan perubahan tidak akan terjadi. Karena perubahan itu harus kesadaran baru. Oke. Kesadaran baru berarti softwarenya harus diganti. Datang ke Jelekong, saya ganti softwarenya. Dan yang terakhir, bersyukur dan memancarkan energi positif terus-menerus. Oke. Itu jawaban untuk itu. Oke, Ayah, kejawab ya. Oke, tepuk tangan, Mangga. Jadi tetap ya, uang kesannya materi, kesannya selama ini tanda kutip jauh dari spiritual. Tapi kalau misalkan kita baca atau kita lihat secara bijaksana, itu nyambung dengan energi, frekuensi, vibrasi. Dengan ketuhanan pun ternyata apapun nyambung, karena semua berakal dari itu. Oke, keren sekali Ayah, dan terjawab pertanyaan dari sahabat kita yang di TikTok. Saya kasih kesempatan, ada satu orang mungkin. Mangga Bapak, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Gini ya, Ayah, saya mau bertanya. Ketika kita berdoa itu, walaupun kita sesuai mungkin sedikit suka-suka ada keraguan, mungkin itu ego atau enggak tahu apa itu, dia itu membilangin kayak nggak mungkin gitu. Suka ada itu ketika walaupun kita sesuai mungkin itu. Nah, untuk menghilangkan rasa begitu, gimana caranya gitu? Makasih. Iya, betul sekali. Ya. Nah, itu yang disebut dengan resistansi doa. Resistansi doa itu ya, kita sudah mengimajinasikan yang kita mau, bahkan kita sudah merasakan seolah-olah yang kita mau itu sudah terjadi betul-betul, bahkan sudah mensyukuri seolah-olah itu sudah terjadi. Tetapi kemudian ada yang menyelinap dalam diri kita, rasa tidak pantas, rasa tidak layak, kemudian rasa tidak mungkin. Kalau getaran itu cukup kuat, ya cukup kuat, energinya besar, itu yang akan direspon oleh semesta. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana meniadakan itu? Di Quran itu ada Quran surat Maryam ayat pertama. Ada ayat yang berbunyi begini. Kaf ha ya ain shad. Pada hafal. Ya. Jadi kaf ha ya ain shad. Itu kalau ditanya orang yang tidak tahu, pasti jawabannya hanya Allah yang tahu. Padahal hanya dia yang tidak tahu. Cuman yang paling gampang kan
tempuhkeun we ka Allah. Gitu ya. Padahal itu kan petunjuk, betul nggak? Iya. Nah, jadi kaf itu artinya kafah. Kafah itu artinya apa? Ya. Kalau memang sudah berdoa kan tadi falyastajibuli wal yu'minu bi. Ya. Udah percayakan pada aku. Seluruhnya. Maka saya dulu pernah lagi mengalami kejatuhan luar biasa. Saya dikasih doa begini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Aku serahkan segala urusanku kepadamu. Karena kaulah satu-satunya penolongku. Tapi saya tidak membacanya berulang kali. Saya hanya menguatkan itu menjadi energi dalam diri saya. Dan ternyata luar biasa. Saya mengalami kebangkitan yang luar biasa. Kaf. Ha. Ha itu hidayah, petunjuk. Kalau kita mempercayakan segala sesuatu kepada Allah, pasti akan datang jalan-jalannya. Sehingga yang menyelinap tadi itu, ya, rasa tidak layak, rasa tidak pantas. Jadi seolah-olah kita itu ingin sesuatu tapi tidak menyediakan wadahnya lah, kira-kira begitu. Betul nggak? Ya, betul. Nah itu wadahnya itu diperluas dengan itu. Kaf, ha, ya. Ya itu yakin. Nggak usah ada keraguan. Ya. Kaf, ha, ya, ain. Apa itu? Ilmu. Ilmu. Dan ilmu yang sebenarnya itu bukan datang dari luar. Ilmu yang datang dari pengalaman kita sendiri. Syad. Benarkan pikirmu, benarkan ucapmu, benarkan lakumu. Selaraskan. Itu energinya jadi kuat. Dipol-dipol magnet dalam tubuh kita akan selaras, akan bersejajar, dan itu akan membangun medan magnet yang sangat kuat untuk menarik yang kita inginkan. Oke. Itu di surat Maryam itu. Ya, ayat pertama. Sering membacakan Ibu Bapak? Sering. Kaf ha ya ain syad. Shadaqallahul adzim. Iya. Iya. Padahal itu ada energinya ya, bacaan itu tentu saja. Ya, semuanya energi. Itu Bapak, jadi kejawab ya. Jadi harus yakin, percayakan kepada Allah sepenuhnya. Di Qur'annya seperti itu. Katanya tanda kutip, doanya Bapak masih meminta, oke, no problem, meminta kepada yang maha, tapi masih ada keraguan. Nah, itu yang kita hindari. Oke, siap. Keren Ayah. Masih ada satu pertanyaan lagi mungkin? Silakan, Oke, silakan. Mas, mangga. Pak Pri, Pak silakan. Pri silakan. Mic-nya silakan dibantu. Izin Ayah Guru, Kang Yudi. Mangga, mangga. Semalam saya mengikuti Zoom ya. Jadi saya tergelitik dengan penjelasan Ayah, bahkan sambil tertawa ya. Saya juga ikut tertawa. Jadi di situ mengesankan seolah Allah itu sepertinya butuh hiburan, ingin menghibur diri gitu ya. Makanya untuk tahu kemahaannya yang 99 itu, jadi ingin mengimplementasikan ke dalam melalui ciptaannya. Jadi kalau maha pengasih, penyayang, jadi diimplementasikan kepada ciptaannya yang itu mengalami sesuatu yang sedih segala macam gitu, sehingga di situ merasakan kemahaannya begitulah. Ya. Nah, di sini nyambung ke bahwa kita adalah setetes samudra, dalam hal ini kalau kiasannya dengan samudra itu. Artinya sifatnya mensifati samudra. Dalam hal ini kita mensifati Allah ya. Tapi kenapa pertanyaannya adalah ketika manusia itu merasakan kesedihan, emosi, marah, padahal yang saya pahami ada ayat yang memang bahwa manusia memang dibekali kecenderungan, berbagai macam kecenderungan, senang terhadap ini, itulah segala macam, sampai akhirnya mungkin itu jadi salah satu
pemicu yang menjadi orang itu sedih, marah, senang dan lain sebagainya. Kemudian di situ muncul doa gitu. Nah, doa sendiri tadi dijelaskan bahwa ucapan bukan sekedar ucapan tapi getaran gitu kan, getaran. Sehingga dalam hal ini kita menyambungkannya, ini sebenarnya semuanya permainan Allah gitu kan. Dunia ini permainan, ada istilah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita di sini, saya mungkin pusingnya ya dalam tanda petik, mengalami sedikit kepusingan di sini. Sebenarnya kita sekarang ini harus berperan bagaimana untuk menyikapi semua yang tadi saya pahami itu. Mohon penjelasan, Ayah. Terima kasih. Oke. Ya, Ya. terima kasih Pak Pri. Mangga Ayah. Ombak itu harus sadar kalau dia bagian dari laut. Harus sadar bahwa dirinya dengan laut itu sama. Maka ombak harus berada di kesadaran laut. Ketika ombak ini merasa terpisah dari laut, itulah yang kemudian membuat ombak jadi bingung sendiri. Tapi kalau dia selalu sadar, selalu hening, makanya hening itu apa sih? Hening itu ketika ombak dan laut tidak dua, tapi ombak dan laut adalah satu adanya, yaitu air. Hening. Semua kebingungan hanya bisa dibebaskan dalam keheningan itu. Dan ketika ombak dan laut dua, itulah yang disebut dengan syirik. Karena ombak dan laut sebetulnya sama-sama air. Tidak dua, tapi tunggal. Di ombak air, di laut air. Kesadaran itu yang harus selalu dipelihara. Bagaimana supaya kesadaran itu terjaga? Maka ombak harus selalu mengakses laut. Supaya ombak sadar kalau dia berasal dari laut. Rasa keterpisahan ombak dari laut, itulah yang membuat ombak jadi bingung. Kalau dia selalu membuat koneksi dengan samudranya, dengan asalnya, selalu pulang ke tempat asalnya, selalu di kesadaran asalnya, dia tidak akan mengalami kebingungan. Itulah pentingnya kita belajar meniti ke dalam diri. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang bisa menyaksikan aku di dalam dirinya, berarti dia sedang mengakses aku sebagai sumber asal dari segalanya. Dan kesadaran itu yang harus selalu kita jaga. Itulah pentingnya kita punya guru, punya komunitas, punya ajaran yang selalu bisa membuat kita tersadar dalam dimensi itu. Sehingga tidak ada ombak, tidak ada laut, yang ada adalah air. Tidak ada Tuhan, tidak ada manusia, yang ada adalah kesadaran ilahi. Biarkan saja kesadaran mengalami pengalamannya sendiri untuk mengenal dirinya sendiri. Itu. Wow. Tepuk tangan dong. Wow, pertanyaannya Pak Pri ini luar biasa. Ya, jadi sedikit saya cuplik. Sang ombak berasal dari samudra dan menjadi bagian dari samudra. Saat sang ombak eling bahwa dia adalah bagian dari samudra, itulah sesungguhnya yang disebut dengan hening. Hening bukan berarti tiada suara, hening bukan berarti tiada keriuhan. Tapi hening di sini itu akan kita bahas kapan lagi ya kan? Kalau lain waktu kita bahas lagi. Seru tuh pas bagian hening. Saat eling berarti itu dekat dan identik dengan hening. Apa itu hening? Nanti nyambung ke henung dan ke heneng ayah. Itu pembahasan lain kali ya di ngariksa selanjutnya. Oke, sebelum closing statement karena kita udah hampir 2 jam diskusi, ayah guru udah hampir 2 jam berbicara. Pertanyaan saya dan pertanyaan khas saya mungkin ya, ayah bunda mohon dimaklum ya, pertanyaan khas saya selalu adalah
apa parameter bahwa doa kita itu terkabul atau tidak? Kalaupun itu terkabul semua, apakah sekarang ini sedang dikabulkan atau sekarang belum, mungkin besok? Itu ada parameternya kah dari semesta untuk si yang berdoa? Karena saya juga ingat ada kata-kata bijak ayah, mungkin dari Rumi atau dari mana, bahwa jika kau berdoa atau meminta kesabaran, yang didatangkan adalah peristiwa yang membuat kamu akan jadi marah. Kok jadi kebalikan yang dihadirkan oleh semesta? Nah, hal itu seperti apa ya, Mangga? Ya. Apa parameter doa dikabul? Satu kata, realitas kita. Dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah pengkabulan dari doa kita. Itu aja. Jadi inilah yang terjadi, inilah realita, inilah doa yang terbaik dari Tuhan. Ya. Semua realitas yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang kita mau. Dan tidak ada realitas yang tidak diundang oleh kita. Cuman ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Jangan-jangan yang tidak disadari, yang diundang oleh alam bawah sadar kita, jauh lebih kencang energinya. Sehingga realitas itu yang ada. Dan realitas yang terjadi, itulah pengkabulan doa. Oke. Itu doa yang sebenarnya. Dan kenapa realitas ini bukan yang saya mau? Kata siapa? Kata Allah. Itu yang kamu mau. Tetapi kamu tidak menyadarinya. Itu yang kamu getarkan ya. Itu yang kamu getarkan. Itu yang kamu pancarkan kepadaku. Tapi kamu tidak menyadarinya. Karena itu diulang-ulang di alam bawah sadar, di long term memory kita. Dan itu sudah ada. Getaran itu memancar terus. Dan itu yang menjadi realitas. Jadi sebetulnya ya, doa itu semuanya dikabul. Dan apa bukti doa dikabul? Realitasmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, itu doamu. Cuman ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Munculnya tidak dikabulkan doa karena kamu tidak menyadari apa yang tidak disadari. Dan itu sudah menjadi realitas. Berarti bodohlah saya jika saya lupa akan bersyukur setiap saat. Ya, betul sekali. Oke. Masih ada closing statement yang mau disampaikan ayah? Mangga. Saya kira hari ini kita sudah berbicara sesuatu yang akan mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Tidak ada artinya ilmu kalau tidak dipraktekkan. Ilmu itu bukan untuk dikumpulkan sehingga kita menjadi orang yang banyak ilmu, tapi jadilah orang yang banyak pengalaman. Hidup bukan soal pencapaian, tapi hidup adalah soal kehadiran, soal kesadaran. Setiap proses, setiap pengalaman yang kita lewati pasti membawa pesan yang hebat untuk kita sadari. Karena pada akhirnya tidak ada yang perlu dicapai dalam hidup. Kata orang Sunda, hirup mah eueuh nanaon. Teu nanaon. Moal nanaon. Itu hidup yang sebenarnya. Terima kasih.